Jadi siapa yang kalian dukung di Euro 2024? Apakah Jerman, Spanyol, atau kalian ingin melihat Inggris menjuarai Euro untuk pertama kalinya? Ataukah kalian dukung timnas pusat kita Belanda? Jadi saat ini kita melihat Piala Euro diikusertai oleh 24 peserta sejak edisi 2016. Hal ini tentunya membuka peluang lebih besar untuk berpartisipasi dalam kejuaraan 4 tahunan tersebut. Misalnya ada negara seperti Slovenia dan Serbia yang kembali berkiprah di Euro setelah terakhir kali berpartisipasi pada Euro edisi 2000. Ada juga Georgia yang untuk pertama kali dalam sejarah berpartisipasi di kejuaraan paling bergengsi di Eropa ini. Tetapi hal itu berbeda dengan ketika pertama kali Euro diselenggarakan. Tidak banyak tim yang ikut dalam kompetisi ini. Bisa kalian tebak jumlah pesertanya berapa? Jadi, ketika Euro pertama kali diselenggarakan pada tahun 1960, ternyata hanya ada 4 tim yang ikut serta dalam putaran final kejuaraan ini. Euro sebenarnya pertama kali dicetuskan oleh Henri Delaunay pada 1927, namun baru terwujud 30 tahun lebih setelahnya. Sayangnya beliau juga tidak sempat melihat perhelatan European Nations Cup 1960 ini karena beliau wafat pada tahun 1955. Perjuangan Henri kemudian diteruskan oleh anaknya Pierre Delaunay. Jadi pada tahun 1960, Euro edisi pertama diadakan di Prancis dan saat itu masih dikenal sebagai European Nations Cup. Mengingat hanya ada 4 negara peserta, Prancis cukup menyiapkan 2 stadion untuk kejuaraan tersebut, yaitu Parc de France dan Stade Vélodrome. Sebagai negara tuan rumah, Prancis tentunya menjadi salah satu peserta kejuaraan ini. Tetapi di antara 3 negara peserta lainnya, tidak ada Inggris, Jerman, Italia, atau Spanyol yang kita kenali, melainkan ada Uni Soviet, Yugoslavia, dan Cekoslovakia. Mungkin kalian tahu bahwa saat ini, Uni Soviet telah terpecah menjadi 12 negara independen, seperti Rusia, Ukraina, Armenia, Kirgistan, dan sebagainya. Sementara itu, Yugoslavia sudah terpecah menjadi negara-negara Balkan seperti Montenegro, Kroasia, Serbia, dan sebagainya. Dan terakhir ada juga Cekoslovakia yang saat ini juga telah berpisah menjadi Republik Ceko dan Slovakia. Sebenarnya bukan berarti negara-negara seperti Inggris, Jerman Barat, Belanda, atau Italia tidak bisa ikut kompetisi ini. Negara-negara tersebut memang sempat menentang penyelenggaraan kejuaraan ini. Contohnya Inggris menolak berpartisipasi dalam European Nations Cup karena mereka lebih tertarik untuk berpartisipasi dalam kompetisi regional yang dikenal sebagai British Home Championship. British Home Championship adalah piala regional yang mempertemukan 4 tim dari Britania Raya. Selain itu ada juga masalah lain seperti Spanyol yang saat itu ada di bawah kepemimpinan Jenderal Franco menolak untuk menghadapi Uni Soviet pada babak kualifikasi kejuaraan ini karena hubungan kedua negara ini yang memang sedang tidak baik-baik saja waktu itu. Sehingga Uni Soviet otomatis lolos ke putaran final kompetisi tersebut. Oke, sekarang kita bahas putaran final kompetisinya. Jadi pada babak semifinal kompetisi ini, Cekoslovakia kalah 0-3 menghadapi Uni Soviet, dan Yugoslavia menang 4-5 atas Prancis. Kemudian pada perebutan juara ketiga, Cekoslovakia menang 2-0 melawan Prancis. Dan kemudian Uni Soviet keluar sebagai juara setelah menang 2-1 atas Yugoslavia. Ya, sesimpel itulah European Nations Cup 1960 yang merupakan cikal bakal dari Euro yang kita kenal saat ini. Baru pada tahun 1968, istilah Euro mulai diperkenalkan dan Italia menjadi negara pertama yang menyelenggarakan Euro pada tahun itu. Selain itu bahkan mereka menjadi juara setelah menang 2-0 atas Yugoslavia. Barulah pada tahun 1980, kompetisi Euro berekspansi menjadi 8 tim, kemudian menjadi 16 tim pada tahun 1996. Dan terakhir kita tahu bahwa Euro berekspansi menjadi 24 tim pada edisi 2016 kemarin.